Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Tiffany Alfiani NPM 1701020051, Eka Novia Susianti NPM 1901020001, Nurlaili Rigitasari NPM 1901020019, Vina Oktaviana Komarwati NPM 1901020027, Rohmatul Faizah NPM 1901020040, dan Krisena Abistawi Diastama NPM 1901020042 akan memaparkan materi mengenai relevansi nilai pada informasi akuntansi pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pendekatan relevansi nilai mengambil pandangan bahwa investor ingin membuat prediksi mereka sendiri tentang pengembalian keamanan masa depan daripada memiliki laporan keuangan seperti dalam kondisi ideal, dan mampu melahap semua informasi yang berguna. Nilai relevansi juga menyiratkan bahwa penelitian empiris dapat membantu akuntan untuk lebih meningkatkan kegunaan dengan membiarkan respon pasar memandu mereka mengenai informasi dan tidak dihargai oleh investor. Namun, kita harus berhati-hati ketika menyamakan kegunaan dengan tingkat perubahan harga keamanan. Sementara para investor dan akuntan dapat mengambil manfaat dari informasi yang bermanfaat, tidak berarti bahwa masyarakat akan lebih baik. Informasi adalah komoditas yang sangat kompleks dan nilai-nilai pribadi dan sosialnya tidak sama. Salah satu alasannya adalah biaya. Penggunaan laporan keuangan umumnya tidak membayar langsung untuk informasi ini. Akibatnya, mereka dapat menemukan informasi yang berguna meskipun biaya jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada nilai manfaat yang meningkat. Selain itu, informasi mempengaruhi orang secara berbeda, sehingga membutuhkan pengorbanan biaya manfaat yang kompleks untuk menyeimbangkan kepentingan bersaing dari konstituen yang berbeda. Pertimbangan sosial tidak membatalkan relevansi nilai. Akuntan masih dapat berusaha untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka di pasar informasi dengan memberikan informasi yang lebih bermanfaat atau berguna. Pasar sekuritas akan bekerja lebih baik untuk mengalokasikan modal yang langka jika harga sekuritas memberikan indikator yang baik tentang peluang investasi dan kinerja perusahaan di masa depan. Namun, apa yang akuntan tidak dapat lakukan adalah mengklaim bahwa kebijakan akuntansi terbaik adalah yang menghasilkan respons pasar terbesar. Nah, bagian yang pertama ini membahas mengenai alasan untuk respons pasar. Prediksi tentang perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan, yaitu yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya tentang kinerja masa depan perusahaan, yaitu dividen, arus kas, dan atau laba, yang mempengaruhi pengembalian dan risiko yang diharapkan dari perusahaan sekuritas. Keyakinan sebelumnya akan didasarkan pada semua informasi yang tersedia, termasuk harga pasar hingga sesaat sebelum mengumumkan laba bersih perusahaan saat ini. Yang kedua, yaitu setelah pengumuman laba bersih periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan untuk menjadi lebih mendapatkan informasi dengan menganalisis angka pendapatan. Misalnya, jika pendapatan bersih tinggi atau lebih tinggi dari yang diharapkan, nah ini merupakan kabar baik. Jika demikian, investor akan merevisi keyakinan mereka tentang kinerja perusahaan di masa depan. Kemudian yang ketiga, yaitu investor yang telah merevisi keyakinan mereka tentang kinerja perusahaan di masa depan akan cenderung memiliki atau membeli saham perusahaan dengan harga pasar mereka saat ini. Evaluasi investor terhadap keberisikoan saham ini juga dapat direvisi. Kemudian yang terakhir yaitu kami berharap untuk mengamati volume saham yang diperdagangkan untuk meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersihnya. Selain itu, volume harus lebih besar. Semakin besar perbedaan keyakinan sebelumnya investor tentang kinerja perusahaan di masa depan dan dalam interpretasi mereka tentang informasi keuangan saat ini. Jika para investor yang menafsirkan laba bersih dilaporkan sebagai berita baik dan karenanya telah meningkatkan harapan mereka akan kinerja masa depan lebih besar daripada mereka yang menafsirkannya sebagai berita buruk, kita akan berharap peningkatan harga pasar saham perusahaan dan begitu juga dengan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan respons pasar.
Teori pasar yang efisien menyeratkan bahwa pasar akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Akibatnya, penting untuk mengetahui kapan laba bersih tahun berjalan dilaporkan pertama kali dan diketahui publik. Jika peneliti mencari volume dan efek harga bahkan keterlambatan beberapa hari, tidak ada efek yang dapat diamati, meskipun sudah ada. Peneliti telah memecahkan masalah ini dengan menggunakan tanggal laba bersih perusahaan dilaporkan di media keuangan, seperti The Wall Street Journal. Baru-baru ini banyak perusahaan mengumumkan informasi laba pada konferensi pers atau dalam panggilan konferensi. Jika pasar akan bereaksi, itu harus dilakukan dalam narrow window beberapa hari di sekitar tanggal-tanggal ini. Kemudian yang kedua yaitu berita baik atau buruk dalam laba bersih yang dilaporkan biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Jika sebuah perusahaan melaporkan laba bersih, katakanlah 2 juta dolar, dan ini adalah apa yang diharapkan investor, hampir tidak akan ada banyak konten informasi dalam laba bersih yang dilaporkan. Keyakinan sebelumnya dari investor sudah direvisi untuk mencerminkan informasi sebelumnya. Akan berbeda jika investor mengharapkan 2 juta dolar dan laba bersih yang dilaporkan adalah 3 juta dolar. Kabar baik ini akan memicu revisi keyakinan cepat tentang kinerja masa depan perusahaan. Ini berarti bahwa para peneliti harus memperoleh proksi mengenai laba bersih yang diharapkan investor. Proksi ini biasanya didasarkan pada penghasilan sebelumnya atau perkiraan penghasilan analis. Kemudian yang terakhir yaitu selalu ada banyak peristiwa yang terjadi yang mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Ini berarti bahwa respons pasar terhadap laba bersih yang dilaporkan sulit ditemukan. Misalnya, anggaplah sebuah perusahaan mengumumkan laba bersih tahun berjalan yang mengandung kabar baik. Pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan kenaikan defisit yang cukup besar. Pengumuman publik semacam itu mungkin akan mempengaruhi semua harga atau sebagian besar sekuritas di pasar, yang pada gilirannya mungkin membanjiri dampak harga dari pengumuman laba perusahaan tersebut. Sehingga diharapkan untuk memisahkan dampak dari faktor-faktor luar pasar dan spesifik perusahaan pada pengembalian saham. Yang selanjutnya yaitu memisahkan faktor-faktor luas pasar dan faktor tertentu perusahaan. Modal pasar secara luas digunakan untuk mengekspos faktor-faktor yang berbeda di seluruh pasar dan spesifik perusahaan dalam mempengaruhi pengembalian jaminan. Gambar 5.2 memberikan ilustrasi grafis dari model pasar untuk perusahaan C untuk periode T, di mana kita mengambil jangka waktu 1 hari. Gambar ini menunjukkan hubungan antara laba atas saham perusahaan C dan laba atas portofolio pasar. Kemudian di sini ada persamaan model pasar, yaitu RJT sama dengan alpha J ditambah beta J dikali RMT ditambah error JT. Peneliti akan memperoleh data masa lalu pada RJT dan RMT dan menggunakan analisis regresi untuk memperkirakan koefisien dari model. Misalkan, ini menghasilkan alpha J sebesar 0,0001 dan beta J sebesar 0,80, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan perkiraan model pasar untuk perusahaan C, peneliti dapat berkonsultasi dengan media keuangan untuk menemukan hari pengumuman laba perusahaan saat ini. Sebut saja hari 0. Anggaplah bahwa untuk hari ke-0 pengembalian atau return index Dow Jones Industrial adalah 0,001. Kemudian, model pasar yang diperkirakan untuk perusahaan C digunakan untuk memprediksi laba atas saham perusahaan C untuk hari ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.2 tersebut, pengembalian yang diharapkan adalah 0,0009. Asumsikan bahwa laba aktual atas saham perusahaan untuk hari 0 adalah 0,0015. Kemudian perbedaan antara pengembalian aktual dan yang diharapkan adalah 0,0006, yaitu RLJT sama dengan 0,0006 untuk hari ini. Nilai 0,0006 adalah perkiraan laba abnormal atau terhadap saham perusahaan C untuk hari itu.
Pengembalian abnormal ini juga ditafsirkan sebagai tingkat pengembalian saham perusahaan untuk hari nol setelah menghilangkan pengaruh faktor-faktor di seluruh pasar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan perbandingan pengembalian dan pendapatan. Peneliti empiris sekarang ini dapat membandingkan pengembalian saham abnormal pada hari ke-0 seperti yang telah dihitung dengan komponen yang tak terduga dari laba bersih yang dilaporkan perusahaan. Nah, jika laba bersih yang tak terduga ini adalah hal baik, yaitu laba bersih tak terduga yang positif, kemudian mengingat efisiensi pasar sekuritas yang wajar, laba saham abnormal yang normal merupakan bukti bahwa investor itu rata-rata akan bereaksi positif terhadap berita baik yang tidak terduga dalam pendapatan. Untuk meningkatkan kekuatan penyelidikan ini, peneliti akan memeriksa beberapa hari di kedua sisi hari ke-0. Nah, hasil abnormal yang positif atau negatif dapat berlanjut selama 1 atau 2 hari setelah hari ke-0 tersebut. Sementara pasar mencerna informasi. Meskipun efisiensi pasar menyiratkan bahwa setiap pengembalian berlebih akan cepat habis, nah jika pengembalian abnormal positif dan negatif yang mengelilingi berita laba baik atau buruk ditemukan, untuk memegang seluruh sampel perusahaan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prediksi berdasarkan teori keputusan dan teori pasar sekuritas efisien didukung. Hal ini tentunya akan mendukung pendekatan kegunaan keputusan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, salah satu komplikasinya adalah bahwa informasi spesifik perusahaan lainnya sering muncul di sekitar saat pengumuman laba perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan A misalnya mengumumkan pemecahan saham atau perubahan dividen pada hari yang sama saat merilis pendapatannya saat ini, maka hal itu akan menyulitkan untuk mengetahui apakah respon pasar disebabkan oleh salah satu dari hal tersebut. Namun, para peneliti dapat mengatasi hal ini dengan menghapus perusahaan tersebut dari sampel. Yang selanjutnya adalah komplikasi lainnya, seperti estimasi beta perusahaan yang dibutuhkan untuk memisahkan pengembalian pasar dan pengembalian spesifik perusahaan. Estimasi ini biasanya didasarkan pada analisis regresi data masa lalu menggunakan model pasar. Nah, kemudian beta yang diperkirakan adalah kemiringan garis regresi tersebut. Jika perkiraan beta berbeda dari beta yang sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi perhitungan pengembalian abnormal dan mungkin akan membiaskan hasil dari penyelidikan. Ada berbagai cara untuk mengatasi komplikasi, misalnya, yaitu yang pertama dimungkinkan untuk mendapatkan pendapat kedua tentang beta dengan memperkirakannya dari informasi laporan keuangan daripada data pasar. Juga ada cara untuk memisahkan pengembalian seluruh pasar dan pengembalian spesifik perusahaan yang mengabaikan beta. Contohnya yaitu dengan dapat memperkirakan pengembalian spesifik perusahaan dengan perbedaan antara return saham perusahaan A selama periode 0 tersebut dan pengembalian rata-rata sahamnya selama beberapa periode sebelumnya. Atau juga dapat mengambil perbedaan antara pengembalian perusahaan A selama periode 0 dan pengembalian portofolio pasar untuk periode yang sama. Komplikasi lebih lanjutnya adalah bahwa ada berbagai indeks pengembalian portofolio pasar yang tersedia. Nah, masalah-masalah ini diperiksa oleh Brown dan Warner pada tahun 1980. Mereka menyimpulkan bahwa untuk jendela kembali bulanan, prosedur berbasis model pasar. Dengan menggunakan prosedur ini, tampaknya pasar bereaksi terhadap informasi laba seperti yang diprediksikan pada teori.
The Bell and Brown Study. Yang pertama, metodologi dan temuan. Pada tahun 1968, Bell and Brown atau BB memulai tradisi riset pasar modal empiris dalam akuntansi yang berlanjut hingga hari ini. Mereka adalah yang pertama memberikan bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa pengembalian pangsa perusahaan menanggapi isi informasi dari laporan keuangan, yaitu bahwa laporan keuangan memiliki relevansi nilai. Jenis penelitian ini disebut studi peristiwa karena mempelajari reaksi pasar sekuritas sempit jendela untuk peristiwa tertentu. Dalam hal ini, rilis perusahaan dari laba bersih saat ini. Tinjauan atas kertas BB bermanfaat karena metodologi dasarnya dan adaptasi serta ekstensi dari itu masih digunakan. Makalah mereka terus memberikan bimbingan serta dorongan kepada mereka yang ingin lebih memahami kegunaan keputusan pelaporan keuangan. Tugas pertama BB adalah mengukur konten informasi dari penghasilan, yaitu apakah penghasilan yang dilaporkan lebih besar dari apa yang pasar harapkan atau GN, atau kurang dari yang diharapkan atau BN. Tentu saja ini membutuhkan proksi untuk harapan pasar. Satu proksi yang mereka gunakan adalah penghasilan aktual tahun lalu, yang dari situ penghasilan yang tak terduga itu hanyalah perubahan dalam penghasilan. Tugas berikutnya adalah mengevaluasi pengembalian pasar pada saham perusahaan sampel dekat waktu setiap pengumuman laba. Ini dilakukan sesuai dengan prosedur pengembalian abnormal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa BB mengukur return saham di atas jendela pengembalian selama sebulan atau pengembalian harian tidak tersedia pada database pada tahun 1968. Secara analogi, pada gambar di bawah, anggaplah bahwa perusahaan C melaporkan laba tahun 1957 pada Februari 1958 dan bahwa penghasilan ini adalah GN. Anggaplah juga bahwa pengembalian portofolio pasar NYSE pada Februari 1958 adalah 0,001, menghasilkan laba perusahaan yang diharapkan sebesar 0,0009. BB kemudian akan menghitung laba aktual pada saham perusahaan C untuk Februari 1958. Anggaplah ini 0,0015, menghasilkan pengembalian abnormal untuk Februari dari 0,0006. Karena perusahaan C tahun 1957 dilaporkan pada Februari 1958 dan karena sahamnya memperoleh 0,0006 di atas pasar pada bulan ini, orang mungkin menduga bahwa alasan pengembalian abnormal positif adalah bahwa investor bereaksi positif terhadap informasi GN dan pendapatan. Apabila terdapat pertanyaan seperti apakah pola ini terulang di seluruh sampel, jawabannya adalah iya. Jika kita mengambil semua pengumuman pendapatan GN dalam sampel, ada 1231. Rata-rata pengembalian pasar sekuritas abnormal di bulan rilis penghasilan sangat positif. Sebaliknya, abnormal return rata-rata untuk 1109 pengumuman laba berita buruk dalam sampel sangat negatif. Ini memberikan bukti substansial bahwa pasar tidak menanggapi berita baik atau buruk dalam pendapatan selama jendela sempit yang terdiri dari bulan pengumuman laba. Aspek yang menarik dan penting dari penelitian BB adalah bahwa mereka mengulangi perhitungan pengembalian pasar keamanan abnormal mereka untuk jendela lebar yang terdiri dari masing-masing 11 bulan sebelum dan 6 bulan setelah bulan rilis pendapatan atau bulan 0. BB menghitung rata-rata hasil abnormal untuk setiap bulan dari jendela 18 bulan ini. Lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu hasilnya ditunjukkan pada gambar 5.3 di bawah, diambil dari BB. Bagian atas pada gambar menunjukkan pengembalian abnormal rata-rata kumulatif untuk perusahaan pengumuman laba GN dalam sampel. Bagian bawah menunjukkan hal yang sama untuk perusahaan pengumuman BN. Seperti yang dapat dilihat, perusahaan GN sangat mengungguli total sampel.
atau total sampel mendekati pengembalian seluruh pasar, dan perusahaan BN sangat kurang berkinerja baik selama periode 11 bulan menjelang bulan rilis laba. Selanjutnya yaitu penyebab versus asosiasi. Perhatikan bahwa pengembalian bulan bersifat kumulatif pada gambar tersebut, sementara ada peningkatan yang substansial untuk GN dan penurunan untuk BN. Rata-rata hasil abnormal di jendela sempit terdiri dari bulan 0, seperti yang dijelaskan di atas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pasar memulai mengantisipasi GN atau BN sebanyak 1 tahun sebelumnya, dengan hasil yang mengembalikan akumulasi terus selama periode tersebut. Seperti yang bisa dilihat, jika seorang investor dapat membeli saham dari perusahaan GN 1 tahun sebelum kabar baik itu dirilis dan menahan mereka sampai akhir bulan rilis, akan ada pengembalian ekstra lebih dari 5% atas dan di atas pengembalian seluruh pasar. Demikian pula kerugian abnormal lebih dari 9% akan terjadi pada portofolio perusahaan BN membeli 1 tahun sebelum berita buruk itu dirilis. Ini mengarah perbedaan penting antara studi jendela sempit dan lebar. Jika reaksi pasar keamanan terhadap informasi akuntansi diamati selama jendela sempit beberapa hari atau dalam kasus BB sebulan, seputar pengumuman laba dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi adalah penyebab reaksi pasar. Alasannya adalah bahwa selama jendela sempit ada relatif beberapa kejadian spesifik perusahaan selain laba bersih untuk mempengaruhi pengembalian saham. Perusahaan-perusahaan yang dalam arti sebenarnya melakukan dengan baik harus memilih banyak efek pada harga saham mereka diantisipasi oleh pasar sebelum GN muncul dalam laporan keuangan. Artinya, karena lag pengakuan, harga mengarah laba atas jendela yang lebar. Jadi, yang paling dapat diperdebatkan untuk jendela lebar adalah bahwa laba bersih dan laba terkait. Ini artinya adalah kinerja perusahaan yang nyata dan mendasar yang menghasilkan asosiasi karena harga saham dan laba bersih, atau dengan lag mencerminkan kinerja nyata. Jelas efek ini terjadi dalam penelitian BB. Sekilas pada gambar tersebut mengungkapkan bahwa sementara ada peningkatan yang signifikan pada perusahaan GN dan penurunan BN dalam pengembalian tahunan kumulatif selama bulan 0, seperti yang disebutkan sebelumnya. Sebagian besar informasi dalam laba bersih diantisipasi sebelum bulan ke-0. Faktanya, BB memperkirakan bahwa rata-rata 85-90% dari informasi dalam pendapatan tahunan sudah dimasukkan ke dalam harga saham pada saat pendapatan tahunan diumumkan. Namun demikian, hasil jendela yang sempit tetap pasar tidak mengantisipasi semua informasi dalam pendapatan bersih, sehingga mendukung baik teori keputusan dan pasar yang efisien dan relevansi nilai informasi akuntan. Outcome of the BB study. Salah satu hasil yang paling penting dari penelitian BB adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan atau decision usefulness. Pertanyaan mengenai besarnya respon diteliti misalnya oleh Beaver, Clark, dan Wright atau BJW pada tahun 1979. Mereka meneliti sampel dari 276 perusahaan NYSE dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember. Selama periode 10 tahun dari 1965 sampai 1974, untuk setiap perusahaan sampel, untuk setiap tahun pada periode sampel, mereka memperkirakan perubahan laba tak terduga yang terjadi. Mereka kemudian menggunakan prosedur model pasar untuk memperkirakan abnormal return saham yang berhubungan dengan perubahan laba tak terduga ini. Setelah perbandingan perubahan laba tak terduga dengan abnormal return saham, BJW menemukan bahwa semakin besar perubahan laba tak terduga, semakin besar pula respon pasar saham. Selain itu,
Para peneliti akuntansi telah mempelajari respon pasar sekuritas dengan laba bersih di bursa saham lainnya di negara-negara lain dan untuk laporan pendapatan kuartalan dengan hasil yang mirip. Pendekatan ini telah diterapkan untuk mempelajari respon pasar terhadap informasi yang terkandung dalam standar akuntansi baru, perubahan auditor, dan lain-lain. Selanjutnya ada earning response coefficient. Ingat bahwa yang abnormal return pasar sekuritas yang diidentifikasi oleh BB adalah return rata-rata yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan GN menikmati abnormal return positif, dan perusahaan BN mereka menunjukkan abnormal return negatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pasar merespon lebih kuat terhadap kabar baik atau buruk dalam pendapatan untuk beberapa perusahaan tertentu dibandingkan perusahaan lainnya. Konsekuensinya, salah satu arah yang paling penting dalam penelitian akuntansi keuangan empiris setelah penelitian BB adalah identifikasi dan penjelasan tentang respon pasar diferensial terhadap informasi laba. Hal ini disebut penelitian koefisien respon laba atau IRC. Koefisien respon laba mengukur sejauh mana respon abnormal return saham perusahaan terhadap komponen laba tak terduga perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Artinya, untuk menghitung IRC bagi abnormal return saham atau untuk jangka waktu seputar tanggal rilis laba dengan pendapatan tak terduga untuk periode tersebut. Ini akan mengukur abnormal return per dolar dari pendapatan abnormal, yang memungkinkan perbandingan IRC di berbagai perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu implikasi dari ERC Research. Nah, di sini ada mengapa akuntan harus tertarik dengan respon pasar terhadap informasi akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntan harus tertarik dengan respon pasar terhadap informasi akuntansi keuangan pada dasarnya bahwa peningkatan pemahaman tentang respon pasar menunjukkan cara-cara yang dapat meningkatkan lebih lanjut kegunaan keputusan dari laporan keuangan. Sebagai contoh, bukti empiris dari hubungan positif antara ERC dan kualitas laba menunjukkan bahwa kualitas laba yang tinggi dihargai oleh investor ekuitas. Kemudian, temuan bahwa ERC lebih rendah untuk perusahaan yang sangat leverage juga mendukung argumen untuk memperluas mengungkapkan sifat dan besarnya instrumen keuangan termasuk yang keluar dari neraca. Jika ukuran relatif dari kewajiban perusahaan mempengaruhi respon pasar terhadap laba bersih, maka diharapkan bahwa semua kewajiban diungkapkan. Ingat kembali dari bagian 1.3 bahwa kewajiban keuangan lembaga keuangan yang disalurkan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap krisis pasar 2017-2018. Kemudian, pentingnya peluang pertumbuhan bagi investor menunjukkan misalnya keinginan pengungkapan informasi segmen karena informasi profitabilitas oleh segmen akan lebih memungkinkan investor untuk mengisolasi operasi perusahaan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kemudian di sini terdapat pentingnya persistensi laba terhadap ERC. Pentingnya persistensi laba terhadap ERC berarti bahwa pengungkapan komponen-komponen laba bersih berguna bagi investor. Banyak detail dalam laporan laba rugi di neraca dan informasi tambahan membantu investor menafsirkan persistensi angka penghasilan saat ini. Argumen ini didukung oleh Jones dan Smith tahun 2019 yang mempelajari persistensi keuntungan dan kerugian yang tidak biasa dan tidak berulang, atau disebut item khusus oleh penulis, berdasarkan sampel perusahaan Amerika Serikat selama periode 1986 sampai 2005. Mereka melaporkan bahwa barang-barang khusus bertahan rata-rata selama setidaknya 5 tahun. Jones dan Smith juga memeriksa persistensi pendapatan komprehensif lainnya. Mereka melaporkan bahwa barang OJ bersifat sementara, bertahan rata-rata hanya selama setahun. Alasan lain untuk pentingnya pengungkapan penuh item persistensi rendah adalah bahwa
Pelaporan mereka sangat kompleks, meskipun kesederhanaan konsep persistensi tampak. Sebagai contoh, di bawah standar FASB, ASC 225, 24-45, barang luar biasa adalah keuntungan atau kerugian yang direalisasikan yang tidak biasa dan jarang terjadi. Dengan demikian, klasifikasi keuntungan atau kerugian sebagai barang luar biasa dikenakan penilaian manajer, sementara klasifikasi keuntungan dan kerugian (KOJ) yang diatur oleh ASC 225 kurang tunduk pada penilaian. Keuntungan dan kerugian ini tidak direalisasikan, mempersulit evaluasi ketekunan mereka. Lebih lanjut, menambah kompleksitas. Item ketekunan rendah muncul di bagian yang berbeda dari laporan laba rugi. Item luar biasa di bawah standar FASB ditunjukkan setelah dikurangi pajak, di bawah pendapatan dari operasi yang berlanjut. Item persistensi rendah lainnya seperti keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penilaian wajar efek tertentu termasuk dalam OJ. Pengungkapan juga bervariasi antara standar IASB dan FASB. IAS 1 melarang penggunaan istilah benda luar biasa untuk menggambarkan keuntungan dan kerugian persistensi rendah. Hal ini membutuhkan pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi atau dalam catatan dari bahan asumsi dan pembalikan apapun ketentuan restrukturisasi dan pembalikan keuntungan dan kerugian pada pelepasan dan item persistensi rendah lainnya. Juga seperti FASB, item ketekunan rendah lainnya muncul di OJ. Mengingat kompleksitas ini, tidak mengherankan jika pelaporan item persistensi rendah tunduk pada pelecehan. Dalam hal ini, McFly tahun 2006 melaporkan bukti pergeseran klasifikasi, yaitu dalam sampel besar perusahaan Amerika Serikat selama periode 1989-2002. Ia mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan melaporkan penurunan besar barang-barang luar biasa seperti biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum, cenderung melaporkan pengeluaran inti yang lebih rendah dari yang diharapkan. Alasannya menurut McFly adalah bahwa manajer meningkatkan jumlah item khusus dengan mengalokasikan biaya inti kepada mereka, misalnya mengalokasikan biaya berkelanjutan dari Departemen Hukum ke dalam biaya tuntutan hukum. Perhatikan bahwa biaya inti yang diharapkan oleh investor untuk persistensi tinggi, sementara barang-barang khusus tidak. Hasilnya adalah untuk meningkatkan persistensi jelas laba bersih. McFly melaporkan bukti konsisten dengan penafsiran ini. Penelitian Jones dan Smith dan McFly menyoroti argumen yang dibuat oleh Ramakrisan dan Thomas. Karena item laporan laba rugi sangat bervariasi dalam ketekunan, pengungkapan penuh diperlukan jika investor dapat mengevaluasi ketekunan laba keseluruhan. Selanjutnya yaitu tentang relevansi nilai informasi laporan keuangan lainnya. Secara keseluruhan, sulit untuk menemukan bukti langsung kegunaan dari keuangan lain informasi pernyataan. Tidak seperti bukti yang mengesankan dari reaksi pasar terhadap pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, relevansi nilai RRA pada bagian 2.4 telah diterima perhatian penelitian yang cukup besar. Meskipun relevansinya studi oleh Magliolo tahun 1986 dan Doran, Skolin, dan Dhaliwal tahun 1988 tidak dapat menemukan lebih dari reaksi pasar yang lemah terhadap RRA. Meskipun penelitian dari Bond 2002 melaporkan reaksi pasar yang lebih kuat terhadap informasi RRA daripada biaya historis informasi berbasis historis, dan berpendapat bahwa reaksi yang relatif lemah yang dilaporkan oleh peneliti sebelumnya adalah karena masalah statistik dalam metodologi mereka. Selanjutnya tentang masalah statistik dalam metodologi yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama, keandalannya rendah. Yang kedua, RRA dipicu oleh sumber informasi cadangan yang lebih tepat waktu seperti pengumuman penemuan dan perkiraan analisis. Dan juga yang ketiga, titik waktu bahwa pasar pertama menjadi sadar akan informasi RRA yang sering tidak jelas. Nah, untuk pendapatan bersih, media atau konferensi dari pengumuman penghasilan memberikan tanggal acara yang wajar. Akan tetapi, mengingat sifat cadangan informasi terhadap nilai perusahaan, analisis dan pihak lain mungkin bekerja sangat keras untuk
mengoreksinya sebelum laporan tahunan. Jika tanggal kejadian yang wajar untuk merilis informasi laporan keuangan lainnya tidak dapat ditemukan, studi kembali harus menggunakan cara yang lain, di mana cara tersebut terbuka untuk sejumlah besar pengaruh pada harga di samping informasi akuntansi. Namun, ada pendekatan tidak langsung untuk menemukan bukti kegunaan yang menghubungkan informasi lain dengan kualitas penghasilan. Nah, misalnya bahwa perusahaan minyak melaporkan pendapatan yang tinggi tahun ini, tetapi informasi RRA tambahan dalam catatan laporan keuangan menunjukkan bahwa informasi RRA cadangannya telah menurun secara substansial sepanjang tahun. Nah, interpretasi informasi ini adalah bahwa perusahaan telah menggunakan cadangannya untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Jika demikian, kualitas penghasilan saat ini berkurang karena mengandung komponen non-persisten yang akan menghilang jika cadangan baru yang tidak ditemukan. Kemudian, antisipasi pasar terhadap berita buruk dalam informasi RRA mungkin lebih mudah ditemukan di ERC yang rendah daripada reaksi langsung terhadap informasi cadangan itu sendiri. Sebaliknya, ERC yang lebih tinggi diharapkan jika cadangan meningkat. Nah, pendekatan ini disamaratakan oleh Lev dan Tyagarajan itu pada tahun 1993, di mana mereka mengidentifikasi 12 fundamental perusahaan yang digunakan oleh analisis keuangan dalam mengevaluasi kualitas laba. Untuk setiap perusahaan dalam sampel mereka menghitung ukuran kualitas laba dengan menetapkan skor 1 dan 0 untuk masing-masing dari 12 fundamental perusahaan tersebut, lalu menambahkan skor. Misalnya, untuk inventaris, 1 ditetapkan jika inventaris perusahaan itu relatif terhadap penjualan turun untuk tahun ini, menunjukkan perputaran persediaan oleh kualitas penghasilan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk skor 0 ditetapkan jika inventaris naik. Ketika mereka menambahkan skor fundamental ini sebagai variabel penjelas tambahan dalam analisis regresi ERC, ada peningkatan substansial dalam kemampuan untuk menjelaskan pengembalian keamanan abnormal di luar kekuatan penjelas dari penghasilan tak terduga saat ini saja. Hal ini menunjukkan bahwa antisipasi informasi neraca dan informasi tambahan dalam catatan laporan keuangan muncul di ERC. Baru-baru ini, De Francisco Wong and Zhao pada tahun 2011 melakukan tes yang lebih tanggung tentang relevansi nilai informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Mereka memeriksa sampel perusahaan besar di Amerika Serikat pada periode tahun 2002 sampai 2007, di mana mereka melaporkan bahwa harga saham menanggapi informasi catatan laporan keuangan dalam jendela sempit 7 hari yang mengelilingi laporan 10 perusahaan yang diajukan oleh ESC. Contoh informasi dalam catatan termasuk RRA, kewajiban sewa, biaya pensiun yang tidak didanai, off-balance sheet securitization, dan peningkatan kemampuan untuk memperkirakan persistensi laba. Tanggapan terhadap informasi ini adalah setelah mengontrol informasi lain juga dapat mempengaruhi harga saham seperti pengumuman laba, nada MDNA pada bagian 36.4 dan perkiraan analisis. Selanjutnya tentang kesimpulan dari relevansi nilai, itu ada 4. Yang pertama, akuntan harus memastikan bahwa hal-hal yang tidak biasa dan tidak berulang sepenuhnya harus diungkapkan, baik dalam laporan keuangan yang tepat atau catatan. Nah, jika tidak, investor dapat melebih-lebihkan persistensi laba yang dilaporkan saat ini. Yang kedua, akuntan dapat menggunakan sejauh mana respon pasar terhadap keamanan untuk berbagai jenis informasi akuntansi sebagai panduan untuk kegunaannya bagi investor. Hal ini memotivasi minat mereka dalam penelitian empiris tentang kegunaan keputusan. Selanjutnya, semakin banyak akuntan informasi dapat berpindah dari dalam keluar perusahaan. Semakin baik pasar modal dapat memandu aliran dana investasi yang langka. Yang ketiga, akuntan harus berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang menghasilkan respon pasar terbesar adalah yang terbaik bagi masyarakat. Yang terakhir,
Sebagian besar penelitian yang dijelaskan dalam bab ini telah berorientasi pada informasi laporan keuangan yang mengandung komponen biaya historis yang signifikan. Sementara, menemukan relevansi nilai dalam pendapatan berbasis historis laba mendorong penentu standar telah pindah semakin ke nilai saat ini laporan keuangan berbasis akuntansi, yang memiliki potensi untuk menangkap lebih banyak informasi yang mempengaruhi nilai perusahaan yang tersedia sepanjang tahun. Laporan keuangan berbasis biaya historis hanya menangkap informasi dengan keterlambatan. Pembuat standar merasa bahwa akuntansi nilai saat ini akan semakin meningkatkan relevansi nilai. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.